Terima kasih waktunya ke MC. Mungkin ini kita forumnya agak santai aja ya, diskusi aja gitu. Jadi diskusi terbuka. Kalau misalnya ada pertanyaan di tengah, silakan langsung aja. Saya juga makanya bawa teh sendiri biar agak lebih santai. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi sama saya gitu. Ini lanjutan dari materi yang tadi kita bahas tadi pagi terkait metadatanya, tapi jadi tadi pagi kan kita terkait secara umum standarisasi itu apa, terus kaitannya sama manajemen kualitas di simpul jaringan, kemudian dua komponen utamanya yaitu spesifikasi data dan metadata. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang metadata dulu justru. Jadi kenapa mulainya dari belakang? Karena item-item yang ada di metadata ini sebetulnya banyak kaitannya ke hulunya. Jadi kita mulainya justru dari hilir. Oke. Nah, mulai dari apa itu metadata? Jadi kalau bisa kita analogikan kondisinya seperti ini. Nah, misalnya siang-siang nih, terus ada panas, terus malah bikin sakit kepala. Mungkin kebalik ya, kalau di sini justru malah hujan, kena gerimis, aduh malah sakit kepala gitu. Berarti kita harus minum obat gitu kan. Atau kayak saya misalnya posisinya lagi masih batuk gitu. Ya, terus kita coba cari obat nih untuk diminum. Ketemulah obatnya. Gitu. Tapi pas dilihat kotaknya pada kosong, nggak ada tulisan apa-apa, tidak ada informasi apa-apa. Gitu. Minum yang mana ya gitu. Ya udahlah, saya minum aja yang mana gitu kan. Ternyata ya sudah jadi almarhum gitu karena yang diminum bukan obat sakit kepala, ternyata malah obat cacingan gitu. Nah, metadata itu posisinya di mana? Nah, metadata itu posisinya ada di sini, di mana dia berfungsi sebagai label yang memberikan informasi kepada konten yang ada di dalamnya. Dalam hal ini kontennya itu adalah data atau informasi geospasial. Jadi di situ ada keterangan ya siapa yang membuat obatnya, terus produksinya kapan, habis itu siapa yang bertanggung jawab sama proses produksinya, siapa yang bertanggung jawab sama proses penjaminan kualitasnya. Kemudian informasi terkait penggunaannya, ini digunakan untuk apa? Apakah untuk batuk, apakah untuk sakit kepala, atau untuk diare gitu misalnya. Dan tata cara penggunaannya juga disebutkan di sana, dosisnya berapa banyak dan diminum berapa kali sehari. Bahkan mungkin sampai ada keterangan, sudah apa sebelum makan nih makannya, diminumnya obatnya. Nah, jadi kembali lagi ke definisi yang tadi, yang sudah saya sebutkan tadi pagi, kurang lebih seperti ini. Nah, terus kenapa sih kita butuh metadata? Nah, ini latar belakangnya secara legal formal ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial UIG ya. Nah, di situ di pasal 49 disebutkan pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang diperolehnya. Akibatnya apa? Penyelenggaranya dalam hal ini konteksnya simpul jaringan wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan atau riwayat data. Di sini sudah clear ya, kita diminta menggunakan metadata untuk menyebarluaskan kualitas data kita. Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak berkualitas dan metadata atau riwayat data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat dalam bentuk format tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan. Dalam hal ini berarti BIG berkewajiban untuk menetapkan standar metadata apa yang dipakai. Nah, terus konteks dari fungsi dan kegunaannya berdasarkan peran penggunanya ya, pengguna metadatanya dari produsen data geospasial itu untuk penyampaian kualitas dan penyampaian kualitas data dan informasi geospasialnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa informasi kualitas data itu harus sampai ke user. Terus dalam rangka penyimpanan data bisa disimpan informasi lengkap terkait karakteristik data yang disimpan. Dan di situ juga karena karakteristiknya disimpan lengkap, akhirnya bisa digunakan untuk maintenance, untuk perawatan si datanya itu sendiri. Karena riwayat data dan life cycle-nya informasinya ada, nanti saya jelaskan. Terus untuk si wali data itu bisa digunakan untuk pengelolaan geospasial dan inventarisasi data. Sama seperti di produsen untuk penyimpanan data, tapi ini untuk data yang sudah selesai diproduksi, gitu ya, sudah siap disebarluaskan. Dan berbicara penyebarluasan, memang dia fungsinya supaya memberikan informasi lengkap tentang kualitas riwayat dan karakteristik data ke user. Si pengguna sendiri akhirnya memanfaatkan metadata itu untuk mengambil informasi
aspek kualitas, riwayat, dan karakteristik data geospasial yang digunakan. Dan ini kenapa di sini ada human dan machine computer, karena metadatanya formatnya didesain sedemikian rupa supaya bisa dibaca baik itu oleh komputer atau oleh manusia. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi dari produksi data atau informasi geospasial, di sana ada atribut dari si data, karakteristiknya, mulai dari identitasnya, kemudian kualitas datanya, kemudian sistem referensi, konten yang ada di dalamnya seperti apa, mekanisme distribusinya, terus batasan-batasan penggunaan, dan perawatannya seperti apa. Hal-hal ini yang didokumentasikan ke metadata spasial. Yang tadi saya sebutkan juga, formatnya dokumen teks ya. Dan akhirnya digunakan baik itu oleh si pemilik datanya, dalam hal ini produsen dan wali data, ataupun ke pengguna. Dan kemudian jenis-jenisnya akan ditentukan juga oleh level atau tingkatan data yang dibuat. Jadi mulai dari data set series, jadi seri dari sebuah dataset, misalnya ada dataset data jalan gitu ya, jalan satu provinsi gitu. Nah begitu kita pecah-pecah si datasetnya dipecah jadi per kabupaten kota, nah itu turun ke level dataset. Habis itu dari jalan kita mau pecah lagi, kita mau bikin metadatanya untuk di level feature type. Jadi dari jalan tadi misalnya kita mau tahu jalan arteri itu yang mana, itu bisa dibuat juga metadatanya. Dari jalan arteri, misalnya ada jalan Soekarno-Hatta gitu ya, itu di tiap provinsi kan ada biasanya. Itu di level instansi datanya itu bisa juga dibuat metadatanya, tergantung kebutuhan. Bahkan sampai level atribut. Untuk yang lebih besar lagi bisa jadi komposit, metadata komposit, di mana itu, nah dari data series, dataset, fitur, instan sampai atribut itu jadi satu komposit data metadata yang nanti sistemnya ada sistem parent dan inheritance. Kemudian bisa juga digunakan sebagai metadata untuk service. Jadi di geoportalnya itu bisa dibuat metadatanya untuk geoportalnya. Biasa disebut meta service. Nah, sistemnya sendiri kurang lebih seperti ini. Bagaimana kita memanfaatkan si metadata. Jadi teman-teman di simbol jaringan ya, dia memproduksi data plus metadatanya yang kemudian disimpan ke dalam sebuah database. Dan database ini memanfaatkan metadata katalog service yang formatnya dalam hal ini CSV. Kemudian si metadata katalog service ini dari sebuah aplikasi spasial, dia bisa ngambil metadata dan akhirnya bisa ngambil si datanya itu. Nah, dari sini akhirnya bisa sampai ke pengguna lewat geoportal atau lewat aplikasi WebGIS-nya gitu. Nah, ini dari metadata katalog service ini bisa dioper sebetulnya ke banyak geoportal, mulai dari geoportal JGN yang nantinya akan terhubung dengan portal SDI ya, atau portal-portal lain yang dirasa perlu gitu. Jadi di sini usernya bisa masuk dari mana aja, bisa jadi geoportal JGN yang ada dikelola oleh BIG, atau malah dari portal Satu Data Indonesia. Nah, kenapa? Dalam menghasilkan metadata ini kita butuh suatu format tertentu. Jadi kita menggunakan namanya PROMSI ya. SNI 8843-1 tahun 2019. Jadi memang diperlukan itu untuk menjamin semua informasi tentang aspek data tersedia. Jadi karakteristik datanya disimpan lengkap itu dalam sebuah format yang memang bisa menampilkan informasi tersebut. Kemudian dia menjaga konsistensinya juga. Jadi misalnya antara SKPD bikin metadata dengan format masing-masing, begitu disimpan, nggak ketahuan data mana yang bagus, data mana yang jelek, atau malah satu OPD menghasilkan data yang sama, tapi karena standar metadatanya berbeda, akhirnya nggak bisa ditentukan juga data yang bagus itu yang mana. Terus memfasilitasi manajemen data yang efektif dan efisien, dan memfasilitasi interoperability dari si metadatanya itu sendiri. Nah, standar metadatanya sendiri itu ada dua kelompok. Pertama mengatur tentang pembuatan produksi metadata. Itu PROMSI itu sebetulnya ngaturnya di sini lebih banyaknya, walaupun sedikit banyak mengatur juga tentang format untuk pengelolaan dan penyebarluasan. Cuman ini terkait nanti katalog service lebih banyak di temannya. Jadi kalau kita berbicara struktur metadatanya itu ada di PROMSI, tapi untuk formatnya dalam format XML-nya itu diatur di 19115-3. Mungkin nggak banyak dijelaskan di sini ya, nanti saya jelaskan sama teman-teman dari PPIG rekan saya setelah ini ya.
Nah, inilah standar metadata yang kita gunakan saat ini. Ada 13 kelas, mulai dari MD metadata yang menjelaskan informasi tentang si metadatanya itu sendiri. Kemudian identification, ini informasi tentang datanya. Jadi kalau ini tentang metadatanya, dokumen metadatanya, ini tentang data yang jadi cantelan si metadata tersebut. Kemudian konten, isi dari si datanya itu seperti apa. Data quality, kualitas data dari data yang diwakili itu seperti apa. Sistem referensi yang digunakan, batasan-batasan penggunaan, representasi spasial dari si data tersebut, apakah grid, apakah vektor, dan berbagai macamnya. Kemudian lineage. Nah, ini silsilah atau riwayat datanya itu sendiri seperti apa. Jadi misalnya datanya diturunkan dari citra satelit, nah informasi citra satelitnya itu dituliskan di sini, lineage. Atau diturunkan dari RBI misalnya. Nah, data RBI-nya itu dituliskan di sini. Terus maintenance, informasi terkait perawatan datanya ya, berapa lama data itu diupdate, dan kapan terakhir ngupdate-nya, dan segala macam. Terus distribusi terkait metode penyebarluasan, application skema, ini skema penerapan datanya seperti apa, terus portrayal, simbologi yang digunakan, dan extension, ini informasi-informasi tambahan yang masih belum dimuat dalam 12 paket kelas sebelumnya. Gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya dirasa informasinya kurang nih, aduh metadatanya kurang info nih, kita ini aja deh, kita tambahin lagi, itu bisa. Nah, cuma kalau berdasarkan undang-undang IG tadi, kalau boleh disimpulkan, yang wajib diisi itu 4 ini. Jadi informasi tentang metadatanya, informasi tentang datanya, konten dari si datanya, dan kualitas data. Karena amanatnya adalah menyebarluaskan dari si kualitas datanya. Dan ini yang kenapa alasan kita akhirnya membuat profil metadata spasial Indonesia dari ISO-nya, karena kita mau mewajibkan 4 kelas ini. Nah, ini mulai ke 4 kelas tadi, penjelasan detailnya seperti apa ya. Jadi jujur aja saya bingung ya menjelaskan ini secara mudah seperti apa, cuman kayaknya nggak ada cara mudahnya. Jadi mau nggak mau saya harus menampilkan diagram OML yang ada di dokumen ISO-nya. Jadi kurang lebih di dokumen ISO-nya isinya seperti ini. MD metadata itu konten atau elemen-elemennya apa saja. Nah, mulai dari MD identifier. Disinilah judul dari file metadatanya itu disimpan. Misalnya metadata data jalan tahun 2022 misalnya, karena diproduksi tahun 2022. Atau apapun, biasanya nanti diisinya menyesuaikan dari nama si data atau informasi geospasial yang dicatat di sini. Dan kemudian parent metadata, nah ini kalau misalnya datanya tadi metadatanya terkait feature class, dan dia punya parent yang disimpan di datasetnya, nah itu kita sebutin ID metadata dari si parentnya itu seperti apa. Nah ini penanggung jawab dari si metadata dan penanggung jawab dari si datanya itu sendiri siapa. Dan kemudian metadata standar. Nah di sini disebutkan, di sini isinya default aja, kita isi SNI 8843 2019. Karena kita tidak menggunakan yang versi ISO-nya, tapi kita menggunakan yang versi profile negara Indonesia. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah ruang lingkup si datanya tadi. Nah, tadi yang disebutkan apakah dia dataset atau feature class atau feature instant justru. Defaultnya akan terisi dataset dan biasanya sih teman-teman akan menghasilkan dataset ya nantinya. Nah, di bagian penanggung jawab sendiri isinya seperti apa? Nah, ini ada role code. Jadi kode dari pengampu yang bertanggung jawab terhadap data tersebut. Coba kita balik lagi ya. Nah, di sini ada, nah ini di kanan ini ada 01, 01, 01, 1 bintang gitu. Itu adalah level multiplicity. Jadi datanya bisa diisi berapa kali bolehnya. Kalau 01 berarti dia opsional. Nggak diisi nggak apa-apa sebetulnya. Tapi maksimal cuma boleh 1. Begitupun dengan citation. Nah, begitu kita ngisi responsibility, dia minimal 1. Jadi harus jelas siapa yang bertanggung jawab sama data itu. Tapi bisa bintang nih. Berarti role-nya bisa diisi banyak kan? Mulai dari produsen datanya siapa, sampai nanti kalau udah datanya diserahkan ke wali data tinggal tambahin peran yang berperan sebagai wali data terhadap data itu siapa. Bahkan kalau datanya misalnya dikontrakkan ya, dalam pekerjaan pengadaan datanya, itu bisa ditulis juga nama kontraktornya siapa.
direkturnya ditaruh di situ, alamat perusahaannya ditaruh di situ. Jadi di sini jangan sampai apa ya, ada yang maju sendiri dan tanda kutip ditumbalin sendiri terhadap data gitu kalau datanya ada apa-apa. Dan di sini bisa jadi fasilitas juga untuk menyimpan sejarah datanya itu sendiri. Oke, dan di sini ada CI party, jadi dijelaskan juga misalnya tadi terkait wali data, siapa yang bertanggung jawab di situ di unit wali datanya, dan kontaknya seperti apa, apakah alamat, apakah email, apakah nomor telepon, dan segala macam. Nah, ini role code-nya kurang lebih seperti ini. Jadi resource provider, tadi ini kalau misalnya untuk pihak ketiga ya, perusahaan pihak ketiga, kalau misalnya kontraktor, kita bisa isi role-nya itu resource provider. Kemudian untuk teman-teman dari Kominfo bisa mengisi informasinya itu di custodian terkait wali data. Dan untuk teman-teman OPD yang memproduksi datanya itu ada di originator data. Bisa juga perannya yang lain-lain, cuma yang umum digunakan saat ini yang masih 3 itu ya. Dan kalau kita berbicara owner, karena datanya dari APBN atau APBD, otomatis jadi milik NKRI kan gitu, secara kepemilikan. Kecuali metadatanya ini digunakan oleh pihak swasta, nah ownernya bisa jadi si pihak swastanya itu sendiri. Dan kemudian ada ruang lingkup, scope code-nya tadi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal, apakah dia atribut, apakah data set, data series, atau bahkan data yang sifatnya non-geografis, data statistik, sebetulnya bisa juga kalau mau dijelaskan di dokumen ini, feature atau feature type, ini feature untuk feature instance-nya, feature type untuk feature type-nya, untuk feature class-nya, dan lain sebagainya, bahkan sampai SPD pun bisa kita buat metadatanya. Jadi dokumen KAK yang nanti disepakati bersama itu, bisa mulai dari sana, dari pas penyepakatan KAK, dibuat aja langsung metadatanya. Langsung jadi metadata untuk produk di sini. Nah, kemudian kita lari ke informasi identitas si datanya atau identification. Nah, sebetulnya intinya ada di yang besar ini. Nah, terkait abstrak. Nah, ini cerita singkat tentang datanya, kemudian progress code. Datanya seperti apa? Nah, ini kalau mau jadi tools untuk manajemen data di ruang lingkup produsen, bisa ditaruh di sini. Apakah datanya sudah jadi gitu, atau perlu revisian segala macam, nanti bisa ditulis di sini kode-kodenya. Kemudian spatial representation type code, nah ini bentuk representasi spasial datanya seperti apa, apakah vektor, apakah grid, dan segala macam. Kemudian MD resolution, ini resolusi dari si data, skala ya boleh dibilang. Kemudian topik kategori topik dari si datanya, topik kategori si data, dan extend. Nah ini jangkauan dari si datanya seperti apa. Untuk teman-teman di sini nggak mungkin jangkauannya melebihi provinsi ya, provinsi Kalimantan Selatan gitu. Jadi biarpun mungkin saya salah ya, tolong dikoreksi apabila teman-teman ini ada data misalnya mau nggak mau karena datanya itu ada di bagian perbatasan, akhirnya extendnya nambah sedikit gitu. Nah, untuk representasi spasial dan skala data ini sebetulnya penjelasan lebih detailnya bisa di kelas yang tadi, MD Spatial Representation. Cuma kewajiban utamanya ngisi yang ada di identification dulu. Nah, ini untuk progress code-nya ada di sini, apakah sudah selesai, apakah ini sifatnya hanya arsip saja, atau sudah kadaluarsa, atau proyeknya masih berjalan gitu, atau proyeknya baru direncanakan, dan seterusnya bisa ditaruh di sini terkait progresnya. Jadi dari mulai perencanaan memang sudah bisa dibuat metadatanya. Dan terus kategori topiknya mulai dari farming terkait pertanian ya, biota, boundaries terkait batas wilayah, klimatologi, meteorologi atmosfer, ekonomi, elevation kalau misalnya data hidrografi, dan seterusnya bahkan sampai ke bencanaan. Dan ini spatial representation code-nya, representasi data spasialnya yang difasilitasi ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Vektor, grid. Grid itu kalau untuk citra satelit ya. Jadi citra yang 2 dimensi. Text table kalau datanya non spasial. Terus tin. Nah ini tin itu kalau datanya data hidrografi biasanya. Dan itu direpresentasikan lewat tin. Zero model. Nah ini kalau misalnya punya 2 citra yang bertampalan, biasanya dari foto udara. Nah itu yang bisa disampaikan informasinya tentang stereo model. Atau dia video bahkan. Untuk skalanya sendiri yang perlu ditulis hanya denominator.
Jadi misalnya skalanya 1:25.000, tulis 25.000-nya aja. Nggak perlu nulis 1:25.000. Atau misalnya skalanya 1:5.000, tulis 5.000-nya aja. Dan ini terkait jangkauan data. Jangkauan datanya kurang lebih seperti ini. Kita yang wajib diisi itu terkait geographical extent-nya. Bisa dengan kita memberi informasi tentang poligon yang membatasi. Dalam hal ini mungkin poligon batas wilayah Kalimantan Selatan ya. Atau mungkin yang lebih mudah supaya lebih fleksibel dengan menggunakan bounding box. Jadi titik-titik pojokan kotaknya itu yang ngebatasin Kalimantan Selatan itu bisa. Atau yang paling sederhana dengan menuliskan nama provinsinya. Atau misalnya nanti teman-teman pembagian datanya misalnya per kabupaten kota atau per kecamatan, nah itu bisa ditulis juga dengan nama kecamatan atau nama kabupatennya. Tapi yang jadi catatan dari saya, tolong namanya menggunakan nama rupa bumi yang baku. Dalam hal ini yang sudah dikeluarkan di Gasetir atau yang sudah dikeluarkan di kode wilayah, daftar kode wilayah yang dari Kemendagri. Nah, kemudian untuk kontennya sendiri, nah ini, jadi konten itu yang jadi concern utama sebetulnya ada di sini. Jadi feature catalog citation, bagaimana kita mengutip katalog unsur yang kita gunakan. Kita sarankan menggunakan Pugi, jadi kalau misalnya datanya masih belum menggunakan struktur Pugi dan itu difasilitasi secara utuh di Pugi, silakan menggunakan Pugi. Nanti metodologi bagaimana transfer data dari format yang bukan Pugi ke Pugi bisa nanti dijelaskan secara detail amarkan saya dari BPIG. Nah, kenapa Pugi? Nah, karena kita pengen supaya data itu interoperable, nggak cuman antar SKPD di sini doang, antar OPD di sini, tapi juga di level nasional. Jadi KUGI itu kode unsur geografis Indonesia yang sifatnya berlaku nasional. Dan dia itu sifatnya bukan, kalau dibilang standar sebetulnya belum tepat ya. Karena kalau bilang standar tadi kan, harus ada informasi-informasi lain terutama terkait data kualitas. KUGI itu tidak bicara kualitas. KUGI itu hanya bicara format atau struktur si datanya itu sendiri. Dan formatnya seperti apa kita kumpulkan di website KUGI. Jadi di sini nanti cara nulis citasinya, cara nulis kutipannya adalah dengan menulis, misal dengan lewat buku KUGI-nya, kalau mau download buku KUGI itu ada di websitenya, atau dengan menulis website si KUGI-nya. Bahkan bisa merujuk langsung ke salah satu unsurnya, itu ada alamat URL juga masing-masing. Nah itu yang ditulis di sana. Jadi orang itu begitu lihat kontennya, oh jelas, ternyata kontennya itu mengikuti struktur KUGI yang ada di alamat web ini. Pertanyaannya, kalau ternyata PUGI-nya tidak memfasilitasi, itu seperti apa? Nah, sekarang lagi disusun mekanismenya oleh kita bagaimana tata cara untuk mengajukan perubahan di PUGI. Nah, cuman kalau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bisa menyampaikan usulannya itu cuman teman-teman di kementerian lembaga yang ada di level pusat. Jadi kalau ada di level daerah, nah, ini kita lagi nyusun mekanismenya juga supaya usulannya tetap masuk. Jadi di sini kebutuhan-kebutuhan yang ada di teman-teman itu seperti apa, walaupun prosesnya mungkin agak panjang karena harus lari ke pusat terlebih dahulu. Dan kemudian yang terakhir tentang kualitas data. Nah, ini materi tentang kualitas data cukup panjang juga sebetulnya. Kalau misalnya dikasih jatah setengah jam, kurang sebetulnya. Nah, jadi ini kita simpan untuk besok ke materi penjaminan kualitas. Jadi sebelum ke penjaminan kualitas kita jelaskan lebih detail terkait kualitas data spasial itu seperti apa. Dari saya sekian, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kayaknya bingung ya. Saya juga pelajarin ini 2 tahun, sampai sekarang kalau ditanya yang elemen-elemen tertentu masih ada yang bingung kok. Jadi mangga kalau kita mau pelajari bareng-bareng, ya sebetulnya mungkin nanti lebih enak dan jauh lebih kebayang seperti apa harus ngisinya pas udah mulai praktek. Tapi ya intinya 4 kelas tadi terkait metadata, identification, terus kemudian konten dan data quality, kurang lebih pengantarnya dari saya seperti itu. Data quality kita kasih besok, jadi ngisi metadata terkait kualitas datanya juga besok. Mungkin habis ini lebih kebayang ya seperti apa isinya. Oke, saya cukupkan dulu. Kalau begitu, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu implementasi pengisian metadata oleh KJF PDIG. Kalau tadi Bapak Ibu bingung apa sih MD metadata, MD identification. Nah, di pengisian ini mungkin Bapak Ibu bisa lebih tahu elemennya seperti apa, pengisiannya seperti apa.